aku seneng tapi belum tahu ternyata bebannya tuh gede banget karena ini kan Ah, legend banget semua mhm, orangnya juga. mhm, Awalnya aku juga masih sangat ragu gitu mau 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 ambil proyek ini, bukan bukan karenanya aku nggak mau, karena aku mhm, takut tidak bisa bertanggung jawab justru dengan mhm, proyek ini gitu. Apalagi banyak banyak banget aspek yang beda dari aku dan Pak Basuki. Ada aja tantangannya kayak misalkan hari ini kita belajar dulu untuk cara jalan, mhm, nanti besok kita belajar torsonya gimana. mhm, Emang enak banget, bahkan malah dikasih tahu juga sama beliau-beliau ini gitu, mhm, kayak ini kalau Sri Mulat tuh dulu kalau misalkan pas lagi kayak gini suksesnya jadinya nimpalinnya kayak gini kayak gini mhm. kayak gini, malah jadi dapat Insight gitu. insight baru gitu. Yo siap. Tiga, dua, satu. Saya bilang mulai, Pak. Mulai, masuk, mulai. Rekaman TV. Dari mana? Saya iki mesti fokus karo tujuanmu saka omah ning ibu kota iki apa. Nasib iki ora kaya bocah. Halo, jumpa lagi bersama saya Jack di Nunggu Sunset Media Indonesia. Eh, Kali ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu dua bintang dari film terbaru MNC Pictures dan juga IDN Pictures, Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Ada Naima Aljufri dan juga Elang El Gibran. Tepuk tangannya Halo, halo, mana halo. audiens Halo, di halo, sini? halo. Sepi sekali. Nggak suportif nih. Nggak sportif. Oke, Naima dan juga Elang adalah salah dua dari pemain di Sri Mulat Hidup Memang Komedi yang disutradarai oleh Mas Fajar Nugros. Naima berperan sebagai Ana atau Rohana dan juga Elang berperan sebagai Basuki. Oke, mungkin boleh cerita dulu sebenarnya kalau Sri Mulat sendiri itu kalian cukup kenal nggak sih atau out of nowhere gitu nggak kenal sama sekali sampai ini project ini datang gitu ya? Siapa duluan, Mas? Dulu. Gue dulu. Kalau aku mungkin lebih kenal sama jokes-jokesnya kali ya. Hmm, Tapi kayak siapa-siapanya aja cuman tahu yang masih eksis sampai hmm, sekarang. Jadi pas dikasih tahu ada project ini, aku seneng tapi belum tahu ternyata bebannya tuh gede banget karena ini kan ah, legend banget semua hmm, orangnya juga. hmm, Jadi kalau dibilang ngikutin mereka juga aku nggak ngikutin karena kan hmm, nggak ikutan nonton di TV ataupun apalagi nonton yang di panggung aku nggak tahu. hmm, Gimana kalau kamu Mas Bas? Sama sebenarnya, mungkin ada 50% dari talent-talent Sri Mulat, kayak Sri Mulat yang mungkin tidak begitu akrab dengan yang lain gitu. Yang muda-muda tuh ada aku, Naima, Biowan sama Zulfa. Zulfa hmm. gitu. Satu angkatan tuh ya? Iya, bisa Iya. dibilang gitu. Jadi kita berempat sebenarnya nggak hidup di zaman waktu Sri Mulat masih jaya-jayanya gitu. Jadi Hmm, bisa bisa dibilang sebenarnya kita sebelum masuk ke project ini kita belum begitu akrab dengan Sri Iya. Mulat gitu. oke. Nah, kebetulan kan aku udah nonton filmnya ya. Nanti filmnya akan tayang di jaringan bioskop itu tanggal 23 November 2023. Kemarin Naima meskipun bukan YJJA yang Jawa-Jawa aja, Bener. tapi Naima ternyata bisa gitu, medok gitu ya. Kalau kata food reviewer itu kan bumbunya medok. Nah, kemarin tuh keluar ternyata logat medoknya. Nah, itu gimana prosesnya? Elang juga, ini kalau barusan kita dengerin kan Elang suaranya gini ya, tapi kalau nanti di film Sri Mulat Hidup Memang Komedi, itu vokalnya tuh akan berbeda. Proses untuk ketemu itunya tuh gimana sih? Untuk Naima bisa menjadi Ana, terus Elang menjadi Basuki gitu. Kita sebelum proses syuting kita ada persiapan sekitar kurang lebih 3 bulan kecuali Elang. Kita persiapan hampir 3 bulanan lah ya. Hmm, Itu tuh workshop acting plus reading. hmm, Dibantu juga sama Mas Rukman Rosadi, dia acting coach kita. hmm, Tiap hari itu
kita disuguhi sama banyak bahasa Jawa Hmm. dan gimana cara pelafalannya, medoknya tuh harus kayak gimana. Apalagi kan dari 12 ini 10 orang kayaknya yang bukan orang Jawa. Hmm. Jadi beneran yang bingung harus gimana. Kita selama ini tahu mungkin dari TV tuh medok cuman ditebel-tebelin, tapi ternyata nggak itu doang gitu kan. Ada brain game dari Mas Rosa yang diajarin Oke. supaya kita tuh jadi orang Jawanya dulu, baru jadi karakternya. Akhirnya kan tanpa kita sadari kita Ya. masuk ke dalam karakternya, terus bahasa Jawa juga jadi mungkin lebih enak didengar setiap harinya. Dibantu juga sama ada teman-teman kayak Mas Erik Esada, ada Elang juga yang bantuin kita kalau nanya-nanya, ini bener nggak? Ini artinya apa? Ini gimana cara ngomongnya? Tuh mereka masih mau bantuin. Jadi selain dari Mas Rukman Rosadi sendiri, teman-teman Sri Mulat pun ngebantu setiap karakter menjadi karakternya masing-masing. Kalau Elang nggak ikut workshop 3 bulan karena memang sudah ini ya, YJJA ya. Belajar bahasa Jawa di luar. Udah jadi ikut turut membantu teman-teman yang non Jawa berarti ya di sini. Iya, untuk bahasa paling sedikit banyak ya kadang kalau ada yang tanya, ini kalau misalnya bahasa Jawanya kayak gini yang pas apa sih ini itu gitu pastilah. Nah, tadi soal vokal gitu, itu beda banget soalnya kalau di film gitu. Itu bener-bener jadi keinget sama Basuki, mungkin kalau teman-teman yang nonton sinetron Sidul gitu masih akan reverse ke situ gitu. Vokalnya Elang di film Sri Mulat Hidup Memang Komedi itu gimana Lang untuk ketemu vokal yang kayak gitu ya? Awalnya eh, kemarin tuh sempat niruin beberapa apa ya data-data dari almarhum Pak Basuki gitu. Ternyata malah yang paling banyak itu dari Sidul juga. Dan kebetulan juga yang paling banyak datanya di internet itu malah Sidul, catatan Sidul. Terus jadi malah banyak niruin suaranya dari situ, dan ternyata setelah di cross check memang aslinya Pak Basuki itu lebih mirip di Sidul. Maksudnya Oke. kesehariannya yang di luar panggung gitu segala macam itu malah lebih mirip di situ. Untuk ketemunya tuh berapa lama sih sampai bentuk vokalnya jadi dan atau mungkin ngikutin gesturnya dia juga? Eh, Sekitar ya 10 harian, 10 sampai 12 harian gitu. Tapi sebelum itu ada penawaran lain gitu ya ke acting coach-nya gitu ya. Sebelum Pasti. akhirnya ketemu itu ya. Pasti tiap hari juga pasti nanyain sama acting coach-nya Pak Rukman Rosadi gitu tiap hari. Awalnya aku juga masih sangat ragu gitu mau ambil proyek ini, bukan karenanya aku nggak mau, karena aku takut tidak bisa bertanggung jawab justru dengan proyek ini gitu. Apalagi banyak banget aspek yang beda dari aku dan Pak Basuki. Yang kedua tambah aku juga tidak akrab dengan Sri Mulat sebelumnya gitu. Oke. Nah, Mas Rukman Rosadi atau Mas Rosa ini kan acting coach-nya teman-teman di film Sri Mulat Hidup Memang Komedi, dan beliau juga main sebagai Pak Teguh, pendiri Sri Mulat. Kemarin itu waktu preskon sempat mention soal mengubah tubuh metropolitan teman-teman aktor menjadi tubuh Jawa. Itu prosesnya apa tuh? Tadi Naima sempat menyebut ada game tentang bagaimana cara berpikir sebagai orang Jawa dan segala macam. Itu prosesnya gimana sih untuk mengubah tubuh aktor yang katakanlah metropolitan itu menjadi tubuh Jawa gitu ya? Itu bisa dijelasin nggak? Kalau waktu itu kita pertama kali ketemu sama pemain-pemain lain, semuanya itu dikasih sama Mas Rosa bahwa kita sebagai diri pribadinya tuh harus disimpan dulu. Bukan berarti dilupakan ya, tapi maksudnya disimpan dulu. Kita mengenalkan dulu supaya bisa diisi sama Mas Rosa. Jadi setiap hari tuh ada aja tantangannya, kayak misalkan hari ini kita belajar dulu untuk cara jalan, nanti besok kita belajar torsonya gimana, abis itu besok belajar gimana gerakan tangannya, gimana cara dia memandang, cara dia menoleh, tuh itu di build up jadi orang Jawanya dulu, baru nanti masing-masing karakter mencari gimana pendekatan ke karakternya masing-masing, karena kan kalau base-nya udah ada lebih gampang untuk nyari tahu kemananya kan. Jadi setiap hari tuh kita kayak gitu, nanti kita jalannya sama-sama bareng-bareng, sama-sama jalan pelan, jalan cepet, jalan biasa, itu beneran kayak setiap hari untuk bisa mencapai gimana kita cari tahu gimana sih kalau orang Jawa. Udah gitu kan kita banyak kan bukan orang Jawa, jadi kita mesti search dulu mungkin di YouTube kah di mana gitu ya, cari tahu, atau misalkan ngelihat dari teman-teman lain yang emang orang Jawa gimana sih cara dia jalan, gimana cara dia duduk.
Itu sebenarnya PR banget sih untuk kayak aku yang tinggal di Jakarta, yang mostly ngeliat semua orang di Jakarta jalannya kayak gerbak-gerbuk, terus mereka kan kayak kalem, yang anggun. Jadi, aduh, ini ribet tapi harus dilaksanakan karena tanggung jawab. Jadi ya udah, alhamdulillah bisa memerankan juga berkat teman-teman. Kalau Elang nggak mengalami itu ya, perubahan atau mengubah tubuh metropolitan itu menjadi tubuh Jawa itu ya? Orang dari lahir udah jadi mas-mas Jawa. Biasa dengan tubuh Jawa mungkin ya, apalagi tinggal di kampung gitu. Mhm. Mungkin kalau dari sudut pandang kalian berdua gitu, Elang sebagai orang yang Jawa, Neema yang ya lahir dan besar di Jakarta gitu. Apa sih yang kalian tangkap gitu dari apa ya? Mungkin dari proses ini gitu ketika misal mungkin Naima mencoba masuk menjadi karakter orang Jawa, sementara Elang juga ya sudah lahir sebagai orang Jawa dan berperan sebagai orang Jawa, tapi ya kan juga ada ini ya, bermain di film-film lain gitu. Nah, sebenarnya apa perbedaan mungkin antara ketika menjadi karakter Jawa ini sebenarnya? Mungkin poinnya sebenarnya yang kamu dapat waktu kemarin itu. Jadi aku tuh lebih ke dibilang apa yang aku dapat banyak sih sebenarnya. Jadi punya point of view atau pandangan baru. Terus aku juga jadi kayak lebih seneng gitu loh, karena kan dibantu sama teman-teman. Akhirnya karena kita belajar dari awal tuh sama-sama, nolnya bareng-bareng, sama teman-teman Sri Mulat yang lain tuh jadi lebih deket, yang akhirnya chemistry tuh kebangun dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu yang kayak memaksakan atau put effort yang banyak banget, tapi udah karena jadi kita kayak belajar di sekolah aja gitu, tiba-tiba udah akrab aja rame-rame, belajarnya bareng-bareng. Itu yang aku jadi dapetin kalau misalkan belajar apapun ya, nggak cuman menjadi orang Jawa atau belajar bahasa Jawa, tapi kalau belajar kita sama-sama jadi lebih akrab dan jadi kayak keluarga aja gitu mau ngeliatnya. Sempat punya ini juga ya, buku catatan Iya, aku tuh ada kamus. buku catatan kecil, isinya tuh kata-kata bahasa Jawa, terus kayak lirik lagu Jawa yang aku artiin, terus aku banyak deh sama isi kayak misalkan kita pas lagi ketemu sama Pak Detarsan, Pak Detesi, Bu Nunung, tuh kan kita sharing, ada kita nanya apa, terus semua aku catetin di situ tuh satu-satu. Jadi tuh tiap malam aku baca terus bukunya supaya kayak oke nih biar masuk ke otak gitu. Dengerin lagu NDXAK juga berarti ya? Iya, begitulah. Orang waktu reading gue kira dia Arab Surabaya. Orang Jakarta. Soalnya lu ketemu gue udah pas udah kita udah mulai belajar bahasa Jawa kan. Oh, jadi ketemu pas udah Udah lancar. ada nggak lancar, maksudnya kayak udah lumayan. Jadi nggak yang malu-maluin banget lah ketemu sama orang Jawa asli. Berarti waktu itu Elang juga ngira kayak ini udah Jawa gitu ya? Udah orang kira, jadi aku karena masuknya terlambat gitu. Bukan terlambat karena udah ini Paling ya, akhir Excel ya. udah masuk kelas Excel udah duluan. Jadi aku dikasih taunya juga orang Jawanya cuma ada 3 atau berapa gitu. Hmm. Yang lain ada kelas bahasa Jawa gitu. Masuk. Lagi ada satu lagi nih Arab Surabaya. Aku kira dia ternyata emang Jawanya udah jadi. Oke. Jadi bisa nyaru ternyata ya. Bisa lah kamuflase dikit mah. Oke, nah ini disutradarai Mas Fajar Nugros. Naima juga sebelumnya kan ada main juga di filmnya Mas Nugros ya, horor tapi prosesnya tuh seperti apa disutradarai dengan Mas Nugros? Kan aku dengar kayak banyak nih teman-teman kemarin ternyata udah disuruh main gitu, nggak ada naskah atau apa. Itu gimana sih bisa diceritain? Kalau Mas Nugros itu emang suka dia lebih kepercaya sama pemainnya. Dia percaya kalau misalkan pemain udah jadi karakter, dia akan lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh karakter tersebut gitu. Jadi kayak Mas Nugros tuh lebih ke membebaskan kita sebagai pemain harus ngapain gitu. Nah, itu terjadi juga di sebelum-sebelumnya yang aku sama Mas Nugros. Cuman di titik yang ini yang Sri Mulat, nah dia lebih lagi percayanya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi tuh yang bikin kita deg-degan adalah karena kita bahasa Jawanya terbatas ya kan, kita limited nih, kosakatanya cuma segini doang. Jadi kalau tiba-tiba pas mau take, oh ya udah inget kan scene-nya harus ngapain, itu dialognya terserah, nanti pokoknya yang mulai duluan ini, udah terserah mau main gimana. Kita ngomong apa ya, jadi Mas Rosa ini ngomong apa, bahasa Jawanya apa, tiap hari
kayak gitu. Oke. Iya, soalnya apa-apa juga udah sebenarnya udah dihabisin waktu reading gitu, Iya. waktu prep. Jadi Mm-mm. enaknya waktu kita udah di set, mau disuruh improve kayak gimana, ya kita nggak harus mikir misalkan karakter kita, aduh cara minumnya kayak gimana, kita udah nggak harus mikir cara minum kayak gimana. Jadi pas di set udah enak gitu, karena semua udah dihabisin di waktu di sesi reading sama Mas Nugra sama Sarasa juga gitu. Kalau Lang sendiri mungkin karena kalau Nema kan mungkin tadi ketika diminta untuk improv agak struggling ya karena mungkin limitasi dari bahasa Jawa atau knowledge Jawanya sendiri. Kalau Lang kan sudah punya gitu kan bekal itu. Nah, ketika waktu diminta untuk improv mudah aja atau tetap ada strugglingnya juga? Stresnya sama, sebenarnya kalau stres mah stres, tiap orang tiap hari asam lambung, shoot. Iya, iya lagi. Lebih ke kaget aja sih, karena Mhm. kayak, loh mas ini kan nggak ada di skrip, loh tapi kan kamu udah jadi karakter, ngapain harus bikin pakai skrip? Oh ya udah mas, jadi Oke. nggak bisa ngelak. Iya benar. Jadi ada banyak dialog atau mungkin adegan yang sebenarnya itu nggak ada di naskah. Fun fact, setiap adegan kita manggung itu tuh Mm-mm. nggak ada dialognya. Oke. Jadi setiap kita mau manggung itu kita di-treat seperti Sri Mulat asli yang kalau Sri Mulat OG-nya tuh namanya penuangan. Hmm. Jadi kalau mereka mau tampil selalu dikasih penuangan kayak oke temanya ini, si ini jadi ini, si ini jadi ini, si ini jadi ini, nanti yang masuk duluan ini, nanti yang masuk duluan yang setelahnya ini. Tapi kapan masuknya tuh pakai feeling sendiri Hmm. Hmm. untuk masuk ke panggung misalkan Ya. kayak gitu ya. Dan itu dilakukan di treatment persis kayak penuangan Sri Mulat Mas Nugros gituin ke kita gitu. Kita dibikin bener-bener kayak adegan kan udah nonton nih Ya. ya kan. Scene terakhir tuh Ya, ya, ya ya, kan heeh. yang tampil Mm-mm. itu juga sama kayak gitu. Oke. Jadi kita nggak tahu kita ya pada akhirnya bener kata Lang tadi karena kita udah dihabisin di workshop semuanya. Jadi pas even though kita aku misalkan sama teman-teman lain yang struggling bahasa Jawa, tapi karena di sini juga kita harus struggling berbahasa Indonesia, jadi boleh tuh di mix bahasa Jawa bahasa Indonesia. Jadi kita kayak ya udah hajar aja dan nggak apa-apa. Mhm. Mhm. Dan mungkin yang tadi di scene-scene akhir atau misal pas adegan di panggung itu nggak akan terjadi kalau tidak ada kedekatan yang terjalin ya Iya. antara berapa 12 12. pemain semuanya. Itu untuk mendekatkan kalian semua tuh gimana juga waktu itu untuk ya punya feel yang sama ketika misal diminta untuk improv nggak ada yang overlap nih ternyata saling tumpang tindih gitu tuh gimana? Eh, aku juga awalnya waktu sebelum masuk ke project ini aku takutin juga itu gitu. Hmm. Karena aku juga belum kenal sama teman-teman di Sri Mulat semua kan. Ya. Terus awalnya sempet aduh ini waktu tinggal sedikit harus ngejar chemistry gimana ya. Ternyata emang semuanya juga kebuka semua gitu. Bahkan sebelum aku tipikal orang yang kalau misalkan ketemu orang baru aku nggak akan ngobrol kalau misalkan dia nggak ngajak ngobrol duluan. Oh. Iya lagi. Cool ya berarti ya. Basuki di luar kamar berarti cowok cool gitu ya. Kayak Nicholas Saputra Rangga gitu ya. Lebih kan mengajak ngobrol orang baru gitu, takut gimana nanti. Ternyata mereka malah justru yang nyoba masuk duluan gitu, jadinya enak dan nggak ada yang ketutup sebenarnya anak-anak teman-teman di Sri Mulat. Jadi ngejarnya buat deket tuh enak. Paling dekat mungkin sama siapa nih kalian berdua? Sama Masing-masing. semuanya lagi. Semuanya. Karena maksudnya kan relasi antar kita sebagai mungkin talent dan sebagai karakternya juga pasti beda-beda kan. Tapi kalau dibilang paling deket tuh kita sama semuanya beneran deket. Bener nggak ada yang kayak pilih kasih lah ya istilahnya. Kayak nggak ada sih, aku nggak ngerasa demikian karena kayak misalkan sama Kak Muni atau Mas Wika jadi kakak dan bapak aja, jadi kayak deketnya tuh beda. Ya, ya. Ngobrol sama dia tapi tetap nyambung meskipun kayak umurnya sebenarnya jauh kan. Dia pun terbuka semuanya sih. Aku love banget. Oke, nah ini kan kalian berdua sebagai yang tidak mengalami masa Sri Mulat di panggung maupun di layar TV gitu. Menurut kalian apa yang ini film Sri Mulat Hidup Memang Komedi itu relate nih dengan seangkatan kalian atau mungkin di bawahnya tuh apa sih yang bakal bikin relate nih ke penonton muda? Ya. Yang pertama kalau menurut aku karena ini film komedi, jadi kan pasti orang mikirnya takut komedinya nggak masuk, Ya, bener dong. Tapi kalau kalian nonton, kalian akan sadar bahwa jokes yang dibawa ke tongkrongan kita atau ke sekolah atau kita sehari-hari itu
awal mulanya akarnya tuh dari sini gitu, dari Sri Oke. Mulat. Mhm. Bahkan kayak aku misalkan pernah nyari di Twitter kayak tweetnya Sri Mulat gitu ya, Mhm. penasaran. Orang tuh masih sampai sekarang pakai kayak anak-anak muda kayak angkatan aku dan Elang mungkin ya, Mhm. yang suka sama K-pop. Tuh ada video K-pop yang kayak lagi ngelakuin duduk tapi nggak ada kursinya atau yang Oke. kayak ketinggalan kopernya. Colok Sri naik. Mulat bang, iya Sri Gini. Mulat banget nih. Tapi mereka belum tahu. Jadi kayak kalau mau tahu ini dari mana, nonton deh film Sri Mulat. Mhm. Terus Mhm. kayak relatable juga buat orang-orang yang ngerantau ya Lang ya. Mhm. Ngerantau ke Jakarta, ke ibu kota, beradaptasi dengan banyak hal. Tapi ya akhirnya menertawakan hidup sendiri karena kan hidup memang komedi. Oke, Dan dari menurutku juga untuk apalagi yang seumuran sama aku sama Naima gitu, nggak harus kenal sama karakter-karakter di Sri Mulat dulu sebenarnya untuk enjoy buat nonton film ini gitu. Mhm. Bahkan malah setelah nonton ini akan jadi akrab mungkin gitu sama Sri Mulatnya sendiri. Dan mungkin juga yang mungkin umurnya jauh di atasku gitu, Ya. om-omku atau tante-tanteku mungkin juga bisa jadi nostalgia juga nonton ini Mhm. gitu. Oke, jadi soal mungkin nilai universal komedinya tuh yang bakal bikin relate dan juga ada cerita ini ya soal bagaimana strugglingnya merantau di ibu kota. Nah, itu relate Benar. banget nih buat para perantau, termasuk saya juga nih ngerantau di Iya kan? Jakarta ya, relate juga dan lucu banget sih. Yang bikin lucu lagi, yang bikin itu adalah penampilan spesial dari DOG-nya Sri Mulat di situ hadir. Iya. Kacau. Ada Pak Detesi dan juga Mbak Nunung itu waktu mereka ada di layar tuh langsung wow, itu langsung der Kacau. der 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 gitu. Iya kan? Itu pengalaman kalian berdua waktu mereka ada di set sendiri gimana? Atau mungkin kalian juga colong-colong ilmu dari mereka atau knowledge untuk nambahin karakter kalian? Kebetulan kalau aku justru malah malah kedapetan nih. Terus kedapetan aku baru ingat ya sebenarnya banyak banget yang misalkan waktu reading itu ada beberapa hal mungkin hal yang personal kita nggak tahu terus jadi diceritain sama beliau-beliau ini gitu Oke. kalau mereka awalnya di Simulat kayak gimana waktu masih di Solo kayak gimana dan itu kota-kota parah gitu. Mhm. Mhm. Kalau selama adegan bersama gitu, gimana mungkin Elang, ada ini juga nggak? Awalnya sungkan banget maksudnya kayak aduh ini legend nih takut salah ngomong lagi. Mhm. Takut ntar jokesnya kayak dikira aduh kalau maranin gue gak lucu ya. Pressure gitu tapi ternyata emang enak banget bahkan malah dikasih tahu juga sama beliau-beliau ini gitu kayak ini kalau Sri Mulat tuh dulu kalau misalkan pas lagi kayak gini sukses jadinya nimpalinnya kayak gini kayak gini malah jadi dapat Insight gitu. insight baru gitu jadi lebih enak malah. Oke. Nah, ini kan film komedi gitu ya. Kalian sendiri juga apakah kemudian belajar komedi juga mungkin ngambil referensi tentang komedi atau mungkin cara atau teknik gitu belajar juga nggak sih tentang komedinya sendiri atau ya memang itu komedinya yang udah di set up sama sutradara? Aku jujur aku nggak belajarin komedinya karena udah terlalu fokus untuk gimana cara aku menjadi Bu Rohana Oke. gitu kan. Ya. Dan aku rasa teman-teman yang lain pun kayaknya demikian deh lu gitu nggak Lang? Jadi lu cuma fokus sama Pak Basukinya aja kan? Kita nggak ada yang belajarin teknik komedinya gimana karena kita akan memainkan komedi si karakter itu gitu loh. Dan kan tiap-tiap karakter komedinya beda-beda. Yang bikin kita semua pas lagi di dalam set pun ya udah ngalir gitu aja. Ya kalau dari yang aku lihat sih komedinya itu terjadi karena masing-masing karakter sudah menjadi karakternya masing-masing. Jadi kita nggak ada yang harus akhirnya mikir kayak aduh ini biar lucu gimana ya. Tapi turns out ya pas cut denger Mas Nugros ketawa kayak oke tadi berarti lucu gitu. Atau ada dimarahin juga nih sama sutradara? Enggak lah, kita nggak pernah iya Mas Nugros nggak pernah marah di sini. Oh, gak pernah marah ya? Nggak pernah marah. Kalau di film lain marah berarti? Ya. Tapi di sini nggak pernah marah sama sekali, nggak marah. Beneran fun banget. Meskipun kadang kita malah kita yang deg-degan karena takutnya dia nggak ketawa berarti kan nggak lucu. Ya, ya. Tapi pas denger kayak cut wah, oh ini oke saudara udah ketawa berarti kita udah tenang deh aman. Syutingnya fun, syuting sehat lagi enak banget ini mas. Iya. Syuting saat itu nggak yang sampai lembur-lembur
berpuluh-puluh jam Pun gitu ya. misalkan pun kita telat sejam 2 jam dari yang seharusnya, Mm-mm. besokannya callingannya nggak bakal pagi. Jadi Hmm. bakal disesuaikan dengan jam tidur kita harus jam berapa jam. Oke, oke, itu perlu juga sebenarnya ya, menormalisasi syuting sehat nih buat apalagi Harus, teman-teman kru yang ya kan, capek biar gak tipes siang. dan segala macam ya kan. Jadi harus dinormalkan ya syuting sehat mungkin ya 12 jam atau 14 jam gitu ya dalam sehari seperti itu. Mm-mm. 14 jam maksimal. Nah, di film ini kan juga ada keterlibatan Mas Koko ya, Iya, Pak Eko Saputro, putra dari pendiri Sri Mulat dari Pak Teguh dan Bu Juju. Ini kalian para pemain juga konsultasi juga kah ke mereka atau ada sesi workshop tersendiri dengan Mas Koko ini atau? Mas Koko tuh dari awal hari pertama kita Hmm. workshop, Mhm. preparation hari pertama sampai Mhm. hari terakhir kita syuting, dia selalu dampingin. Selalu ada ya? Jadi dia kayak berdua sama Mas Rosa Hmm. jadi kita kalau misalkan mau nanya tuh nanti Mas Koko akan nyeritain karena kan kita selama ini cuma ngelihat misalkan Surcoy adanya di panggung doang pas dia lagi pentas, tapi kita nggak tahu kan karakternya di kehidupan sehari-hari kayak apa. Mhm. Ya itu Mas Koko yang bakal ngasih tahu. Mhm. Dia biasanya kayak gini nih, misalkan kayak Bung Paul, dia sehari-hari tuh kalau misalkan yang lain lagi pada ngobrol dia makan aja udah nggak peduli sama yang lain, dia aja. Nah itu tuh akhirnya jadi kita taunya dari ya Mas Koko gitu. Ya malah jadi source terbesar kita saat pas kita preparation karena dia ada terus setiap hari. Memudahkan ya artinya Iya, dengan alhamdulillah. langsung sumber utamanya gitu ya. Mas Koko kan juga saksi hidup juga kan dari Mhm. semua dari yang awalnya di Solo, dari Mas Koko masih umur berapa ya, masih kecil Masih ya? kecil. Sampai ke Sri Mulat waktu dari Jakarta sampai akhir pun ikut terus Mas Koko. Jadi sangat-sangat banget membantu. Kalau tanggapan dari para anggota Sri Mulat atau mungkin Mas Kokonya sendiri ketika film Sri Mulat Hidup Memang Komedi ini sudah jadi dan nanti akan tayang, itu gimana dari mereka sendiri? Kalau Aku pribadi malah aku belum sempat nanya ke beliau-beliau. Aku juga belum lihat di ini lagi. Aku kemarin sempat ngobrol sama Mas Koko, nanya pas kelar kita premier itu, gimana Mas Koko? Jawabannya kayak bagus, lucu, aku seneng gitu. Terus ketemu Pak Ade Tarsan juga yang pas kita hajatan di depan tuh salaman. Pak Ade gimana Pak Ade? Seneng, bagus. Saya suka. Jadi kayak mereka juga sebenarnya responnya seneng gitu sama apa yang kita kasih, itu menurut aku udah cukup, udah cukup. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita tidak mengecewakan setidaknya kan ke mereka. kalau dari setelah kelar Sri Mulat Hidup Memang Komedi ini apa sih yang kalian bawa gitu? Mungkin dari proses proses selama workshop, selama produksi sendiri, selama mendalami karakter, apa yang masih melekat di kalian atau mungkin yang jadi knowledge tambahan buat kalian ke depan sebagai aktor gitu ya? Aku pribadi lebih ke waktu reading, waktu masih sesi reading, itu ternyata ada beberapa hal yang sebelumnya tidak aku lakukan. Oke. Ini sebenarnya hal yang simpel, cuman ternyata impactnya ke karakter itu gede. Nah hal-hal kayak gitu tuh banyak yang aku dapat dari proses selama syuting ini. Gitu. Contoh konkretnya gimana tuh? Contohnya, jadi aku sampai hari kedua syuting pun nggak dapat karakter almarhum Pak Basuki sama sekali. Masih nggak pede, 0% lah. Oke. Terus sampai ada satu kata-kata, ternyata waktu itu Pak Rosa nemuin bahwa Pak Basuki ini dulu petarung. Oke. Pak Basuki itu backgroundnya petarung. Nah justru dari kata kunci petarung itu malah yang impactnya jadi gede ke aku pribadi buat meranin almarhum gitu. Nah yang aku sebelumnya tidak aku lakukan adalah itu, ternyata kata-kata kayak backgroundnya Pak Basuki ini pendekar. Nah dari situ aku jadi tahu, ternyata cara jalan pendekar kayak gini. Ternyata kenapa Pak Basuki itu ketika di panggung atau di luar panggung itu nanggepin orang itu kayak udah nyeplas udah kayak petarung aja. Ternyata memang dulu Pak Basuki itu dulu backgroundnya petarung. Nah, itu jadi jadi bikin makin pede buat meranin Pak Basuki. Dari Naima sendiri mungkin selama yang aku dapat ya, pertama gimana tadi benar kata Elang, background story dia
setiap karakter tuh penting banget. Karena Mhm. dulu aku juga nggak yang sampai background story yang sampai kayak detail gitu, nggak aku cari tahu. Ya. Tapi kalau buat Bu Rohana, ya aku harus kan. Mhm. Akhirnya itu jadi kuterapkan kalau setiap kali aku mau syuting, Mhm. aku harus tahu dulu nih background story sampai ujung. Jadi biar kalau tiba-tiba mau eh, kita kan nggak tahu namanya di set atau apa, bisa kejadian apa aja. Jadi kita bisa bisa tahu reaksi spontannya seperti apa gitu Mhm. kan. Terus yang kedua yang aku benar-benar belajar adalah bahwa kita nggak perlu ngelupain diri sendiri buat jadi karakter tersebut, karakter apapun itu. Jangan sampai karakternya itu malah kebawa ke kehidupan sehari-hari yang ntar impactful buat hidup kita sendiri gitu. Mhm. Itu sih yang aku belajar. Hmm, Oke. Terakhir mungkin shout out untuk teman-teman ajakan menonton Sri Mulat Hidup Memang Komedi di bioskop. Ya, ke situ. Iya, sini, apa sini? Situ, tengah. Teman-teman jangan lupa buat nonton film Sri Mulat Hidup Memang Komedi tanggal 23 November di bioskop. ajak semua orang nonton ya, jangan sendirian biar rame. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan Naimal Jufri sebagai Ana atau Rohana dan juga Elang El Gibran sebagai Basuki di film Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Jangan lupa nontonnya di bioskop ya, jangan bajakan. Dan sampai jumpa di Nunggu Sunset Media Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Eh.